Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya, walaupun masih dengan kondisi yang sama, dan mudah-mudahan tahun ajaran baru kita bisa bertemu secara tatap muka secara langsung, amin ya. Oke, nah hari ini kita masih belajar biologi di kelas 10, yaitu Ibu akan melanjutkan materi masih berbicara mengenai lingkungan. Apa yang akan dibahas hari ini yaitu kita akan bicara mengenai yang namanya limbah. Nah ini dia. Oke, nah seperti biasa sebelum Ibu akan membahas mengenai pembahasan mengenai limbah, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi limbah. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui macam-macam limbah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui limbah tersebut berasal dari apa ya. Supaya lebih jelas kita akan langsung mulai aja pembahasan pertama yaitu apa itu limbah. Oke. Nah, sebelumnya mungkin di antara kalian sering mendengar istilah itu ya, atau mungkin kita lebih mengenal dengan istilah sampah. Ya betul, limbah itu sebetulnya merupakan hasil buangan ya, atau hasil sisa dari suatu produksi, itulah yang namanya limbah. Tapi dalam negara kita limbah ini didefinisikan berdasarkan undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 yang bunyinya yaitu selanjutnya kemudian, pembagian limbah sendiri itu ada 4 macam ya. Yang pertama ada yang disebut dengan limbah cair, yaitu dimana limbah ini biasanya berupa cairan atau air ya. Ada 2 macam. Yang pertama yaitu ada limbah domestik dan ada limbah non domestik. Untuk limbah domestik biasanya berasal dari sisa rumah tangga, hotel, kemudian pasar ya. Nah itu adalah limbah domestik. Sedangkan limbah non domestik yaitu biasanya seperti pertanian, perkebunan, itu adalah limbah domestik. Nah untuk limbah domestik sendiri ini ada 2 macam, ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Di mana kalau yang berbahaya ini limbah tersebut tidak bisa dimanfaatkan ya, lebih biasanya ini mencemari lingkungan, yaitu salah satunya limbah berbahaya seperti tinja manusia, tinja hewan ya. Sedangkan kalau limbah yang tidak berbahaya yaitu limbah yang masih bisa digunakan seperti air cucian beras. Nah jadi itulah dia mengenai limbah cair. Selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan limbah padat. Nah limbah padat adalah limbah yang berasal dari zat-zat padat yang biasanya ini kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga untuk limbah padat ada 2 macam, ada limbah yang berasal dari domestik dan non domestik. Untuk yang domestiknya sendiri yaitu ini dia macam-macam limbah padat. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Oke. Sedangkan untuk limbah yang tidak limbah yang non domestiknya yaitu ini. Nah, salah satunya untuk limbah non domestik ini biasanya dari hasil pertanian, yaitu contohnya seperti pestisida ya. Nah, itu kalau misalnya tercemar ya suatu pertanian oleh pestisida, nah itu kemudian terkena tercuci oleh hujan, kemudian masuk ke sungai, nah ini bisa berdampak bahaya. Salah satunya yaitu bisa mengakibatkan yang namanya eutrofikasi, yaitu terkandungnya unsur-unsur hara di dalam air, apakah itu sungai ataupun danau. Nah, salah satu efek dari eutrofikasi itu yaitu terjadinya yang namanya blooming, yaitu suatu keadaan di mana pertumbuhan yang cepat pada tanaman alga ataupun eceng gondok pada suatu perairan. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini mungkin kalian sering lihat ya. Nah, ini adalah salah satu efek dari limbah padat ya. Mungkin kita tidak menyadari, kita selama ini tahu bahwa yang namanya kalau misalnya terkena suatu limbah itu perairan yang ada eceng gondok itu bagus. Ternyata perairan yang banyak tumbuhan itu bisa mengakibatkan tertutupnya permukaan yang ada di bawah. Efeknya ini akan mengakibatkan oksigen terlarut di dalam air itu akan sedikit, dan hasil akhirnya akan mengakibatkan organisme di bawah permukaan air itu akan banyak yang mati. Nah, jadi sangat bahaya pisan ya untuk limbah padat yang non domestik yang berasal dari pertanian. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir ada yang ketiga yaitu limbah gas. Nah,
Apa itu limbah gas? Jelas, yaitu limbah yang berasal dari gas-gas yang dihasilkan oleh atmosfer yang berbahaya atau yang mencemari lingkungan ya. Apa saja? Nah, ini dia berapa limbah gas yang biasanya yang dalam konsentrasi terlalu tinggi ini bisa berakibat fatal. Salah satunya yaitu seperti karbon dioksida ataupun monoksida yang kalau misalnya terlalu besar itu akan berakibat fatal, yaitu terjadi yang namanya global warming atau pemanasan global yang waktu kemarin Ibu jelaskan ke kalian ya. Nah, selain itu juga untuk limbah gas ini biasanya dihasilkan dari kendaraan, hasil dari polusi kendaraan bermotor ataupun berasal dari polusi pabrik ya biasanya itu. Oke, dan yang terakhir yaitu limbah yang dikenal dengan istilah B3, bahan berbahaya beracun. Nah, apa itu limbah B3? Nah, ini dia definisinya ya. Yaitu suatu bahan yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Apapun ciri khas dari limbah B3, biasanya beracun, berbahaya, dan biasanya mudah meledak ya salah satunya. Nah, itulah dia macam-macam dari limbah B3. Adapun biasanya limbah B3 ini berasal dari industri ya, kemudian rumah sakit, dan satu lagi yaitu biasanya berasal dari rumah tangga, dan terakhir yaitu dari pertanian. Oke, nah mungkin di pembahasan hari ini cukup dulu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurangan, selalu semangat buat belajarnya. Kita bertemu kembali ya nanti setelah Idul Fitri ya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi manfaatkan di sisa waktu ini untuk belajar. Terima kasih. Pembahasan hari cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.